Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ayu Sardini, saya sendiri, dan Kadek Dika Rama Suryadi. Di sini kami akan mempresentasikan laporan project game yang telah kami buat dengan judul Fish Find the Heart yang merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Igede Mahendra Darmawiguna. Di sini terdapat daftar isi, seperti biodata kelompok, game planning, game development, dan penutup. Baik, langsung saja. Game ini menceritakan tentang di laut yang dalam, kapal selam yang menyelam sangat dalam. Kapal selam yang memiliki tujuan untuk mencari hati yang telah dicuri oleh bos hiu yang kejam, di mana bos ini memiliki kekuatan yang cukup lumayan kuat dan bos ini memiliki pasukan ikan yang dimana jumlahnya sangat banyak. Untuk mencapai tujuan kapal selam ini, dia perlu membunuh pasukan ikan tersebut agar dapat bertemu bos kejam. Kapal selam memiliki power atau kekuatan, yaitu menembakkan rudal jika menekan tombol space. Apabila rudal mengenai pasukan dari bos hiu, maka ikan itu akan tereliminasi. Begitu juga dengan bos hiu. Untuk menggerakkan karakter dari kapal selam menggunakan AWST, yang dimana W itu digunakan untuk naik ke atas, dan S itu digunakan untuk ke bawah, dan A digunakan untuk ke kiri, serta D digunakan untuk bergerak ke kanan. Apabila bos pada stage 1 dibunuh, maka akan lanjut ke stage berikutnya, di mana merupakan final stage. Kapal selam juga diberikan HP dan skor apabila dapat membunuh ikan tersebut beserta bos hiu. Namun, apabila kapal selam HP menyentuh angka 0, maka game akan berakhir. Kapal selam dapat mendapatkan hati apabila dapat membunuh bos hiu pada stage 1. Dengan demikian, tujuan dari kapal selam dapat tercapai. Sebelum game dimulai, adapun tampilan awal game yang dimana terdapat gambar kapal selam. Gambar merupakan tombol game dimulai. Di akhir game atau kapal selam dapat membunuh semua bos, maka akan muncul tampilan akhir, yaitu tampilan anggota kelompok dari pembuat game Fish Find the Heart. Berikut adalah gambar anggota kelompok dari pembunuh game Fish Find the Heart. Nah, pada bab 2 ini terdapat game development. Berikut tampilan awal dari game Fish Find the Heart. Kelas. Kelas adalah cetak biru atau blueprint dari objek. Kelas digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar. Dalam bahasa Java, penulisan kelas diawali dengan keyword kelas, kemudian mengikuti dengan nama kelas tersebut. Aturan penulisan nama kelas sama seperti aturan penulisan variabel di Java, yakni tidak boleh diawali dengan angka dan tidak boleh mengandung spasi. Aktor merupakan superkelas. Counter game over, hero, rintangan, starter, Pedro, win adalah subkelas dari aktor. Bom, musuh 1, musuh 2, musuh 3, dan musuh 4 merupakan extend of class dari rintangan. Yang kedua terdapat objek. Objek adalah hasil cetak dari kelas. Objek adalah bentuk dari kelas yang sudah ditambahkan ke dalam Word. Contoh penerapan objek pada game ini yaitu hero. Code di atas digunakan untuk menambahkan objek hero pada world atau world class stage 1. Dan yang ketiga terdapat inheritance. Inheritance adalah satu dari 3 konsep dasar OOP yang memiliki kelas turunan sifat. Dalam game ini, konsep inheritance bisa dilihat pada gambar di bawah, di mana rintangan adalah parents kelas yang mewariskan metodenya pada subkelas bom, musuh 1, musuh 2, dan musuh 3, serta musuh 4. Sebagai contoh pada parent kelas, rintangan metode yang diwariskan dari musuh 1 ke musuh 2 dan seterusnya hingga ke musuh 4. Berikut ini adalah tampilan code dari musuh 1. Dan yang keempat itu ada konstruktor.
Konstruktor memiliki fungsi sebagai metode yang akan melakukan inisialisasi nilai awal ketika dibuatkan objek. Sebagai contohnya, di dalam game ini terdapat konstruktor berupa public pada stage 1, di mana pada stage 1 terdapat konstruktor pada objek seperti gambar di bawah berikut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dika Rama. Baik, saya Dika Rama, saya akan menjelaskan dari static variable. Variabel statik adalah variabel yang dideklarasikan di luar metode konstruktor atau blok, tetapi masih di dalam kelas dengan menggunakan kata kunci statik atau keyword statik. Berikut adalah contoh variabel pada game ini. Public static counter HP, new counter HP. Counter HP dan counter score merupakan variabel statik yang memiliki nilai default. Nilai default dari counter score adalah 0 dan nilai default dari HP yaitu 10. Value dari counter score dan HP juga bisa berkurang maupun bertambah tergantung kondisinya. Berikut contoh code kondisi apabila mengurangi atau bertambah. Di atas merupakan kode di mana pada stake 1 pada hero kapal selam. Selanjutnya, yakni polymorphism. Polymorphism adalah suatu banyak bentuk di mana dapat menimpa suatu metode yang berasal dari parent class atau superclass-nya, di mana objek tersebut diturunkan sehingga memiliki kelakuan yang beda. Dalam game ini, konsep polymorphism dicontohkan pada musuh 1 hingga musuh 4, di mana kodenya berikut merupakan contoh dari polymorphism. Baik. Di mana parent class rintangan dan child class musuh 1 hingga musuh 4 diambil metode sama namun memiliki statement yang berbeda. Kode-kodenya seperti gambar berikut. Baik, untuk selanjutnya saya akan mendemokan sedikit gamenya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Dika. Baik, di sini terdapat dua buah superclass, yakni word dan aktor. Di dalam stake 1 misalnya, di sini terdapat public static, di mana public static ini dapat digunakan oleh semua ini tanpa terkecuali. Baik, kita lanjut untuk tes gamenya. Di kapal ini sebagai starter dalam game ini, jadi kita klik dan kita mainkan. Di sini jika darah kita endol karena terkena bom dan musuh, jadi game over. Jadi kita coba ulang, kita start. Semoga saja tidak. Jika poin sudah mencapai 15, maka kita akan langsung ke stake kedua, yaitu stake boss-nya. Di stake boss, kita akan melawan bosnya, dan di boss ini memiliki HP sebanyak 5, jadi kita harus menembak 5 kali bos. Dan saat bosnya ini sudah mati, dia akan mengeluarkan hati, di mana hati ini akan men-trigger dari stake kreditnya. Baik, untuk penjelasan kode-kode di dalamnya ini
Sama seperti tadi di penjelasan di awal yang sudah dijelaskan. Baik, terima kasih untuk presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Ayu. Baik, terima kasih Dika. Di sini kesimpulannya yaitu Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pemrograman berorientasi objek merupakan sebuah paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasikan objek. Pada OOP, fungsi dan variabel dibungkus dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling berinteraksi, sehingga membentuk sebuah program. Program-program yang telah ada merupakan gabungan dari beberapa komponen-komponen kecil yang sudah ada sebelumnya, sehingga dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan pengembangan program. Konsep OOP yaitu kelas, objek, inheritance, konstruktor, static variable, dan polymorphism. Sarannya yaitu, dari proyek dan laporan dari Gamefish Find the Heart, kami mengetahui masih jauh dari kata sempurna. Kami menerima berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kami sehingga nanti dapat memberikan laporan yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Untuk itu presentasi kami tutup. Om Santi 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 Om.